Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin imamir rusuli wassolihin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang telah berkenan mengklik video ini. Semoga senantiasa selalu dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari berbagai musibah dan malapetaka, dan senantiasa rezekinya dilipat gandakan oleh Allah dan usahanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih tetap bersama saya, si pengembala, dan ketiga kambing saya yang ada di depan, persis di depan saya di suasana pagi ini, dalam keadaan rumputnya masih basah ya. Jadi makanya masih kurang lahap karena masih basah, dan juga kambingnya belum mandi. Jadi makanya kurang lahap. Kalau keadaan kurang bersih memang kurang doyan makan karena merasa dirinya juga bau. Tapi gimana lagi ya, nunggu kurang fitnya saya ya, untuk memandikan ketiga kambing saya ini. Untuk kali ini ya, kita bicarakan masalah nisab zakat ya. Zakat jika sudah mencapai nisab yang wajib dikeluarkan zakatnya. Untuk kali ini kita bicarakan tentang jagung. Di mana-mana jagung ada ini, baik di pedesaan, di perkotaan, jagung. Di situ ada dua macam jagung, ada yang macam jagung kuning maupun jagung putih. Ada yang putih, ada yang kuning jagung itu. Tapi yang lebih banyak itu jagung kuning yang lebih banyak. Kalau putih jarang. Kali ini pembahasan si jagung, seberapa banyak jagung mencapai nisabnya, berapa kilo, berapa kuintal ya. Kita bahas pada kesempatan hari ini. Masih seputar jagung, zakatnya jika jagung kuning, kalau jagung kuning ini nisabnya 720 kilo. 720 kilogram atau 7 kuintal 20 kilo. Tapi dari 720 ini ada dua macam. Seperti biasa, hasil jagung dari 720 kilo ini dari hasil persawahan yang basah melalui pengairan irigasi maupun dari sawah melalui air hujan. Ini ada dua versi, ada dua macam. Pengeluaran zakatnya pun beda dari hasil persawahan yang demikian, yang melalui irigasi maupun dari air hujan. Ini beda, zakatnya, takarannya beda. Yang pertama, jika jagung kuning ini yang melalui air hujan, maka zakatnya 10% dari 720 kilo, maka 10% dikeluarkan. Berapa itu? 72 kilogram yang dikeluarkan, 72 kilo. Banyak lalatnya. Saya ulangi, jika jagung kuning mencapai nisab 720 kilo,
dan melalui perawatannya dengan air hujan tanpa biaya itu ya, maka yang dikeluarkan 10% itu berarti 72 kilo yang dikeluarkan. Yang dikeluarkan 72 kilo. Jika perawatannya sawahnya ini sawah basah melalui air irigasi yang sifatnya beli bayar kepada ketua kelompok pengairan atau nyedot dari sungai atau dari sumur dan sebagainya, maka zakatnya pun beda. Yang dikeluarkan hanya 5%. Yang dikeluarkan dari 720 kilo hanya 5% yang dikeluarkan. Berapa itu? 36 kilo. 36 kilo dari 720, 5%-nya 36 kilo. Jika hasil persawahannya itu menggunakan air irigasi ataupun jedot melalui sibel diesel ya, menggunakan mesin sedot, karena ada biaya di situ, biaya pengairannya, baik ia sendiri maupun melalui ketua kelompok pengairan. Ada di belakang saya kambingnya. Begini aja dah. Itu yang jagung kuning. Sementara jika jagung putih, kalau di daerah saya itu yang jarang jagung putih, entah di daerah lain. Kalau di sini di daerah saya jagung putih yang jarang, banyak jagung kuning. Kalau di daerah lain saya nggak tahu, tapi banyak mana jagung kuning dan jagung putihnya. Jika jagung putih ini nisabnya satu nisabnya ini 714 ya. 714 kilo. Sama seperti tadi, ada dua macam jagung putih sama dengan jagung kuning, ada dua macam tergantung perawatan di persawahan. Jika melalui air hujan maupun air pengairan, ini beda cara pengeluaran zakatnya. Jagung putih jika melalui air hujan tanpa biaya bayar-bayar pengairannya, maka yang dikeluarkan juga 10%. Berapa dari 714 kilo? 10%-nya adalah 71,4 kilogram. Itu yang dikeluarkan jika dalam persawahannya perawatannya melalui air hujan yang enggak bayar. Kotor, kambingnya kotor. Aduh. Sudah mulai makan rumputnya, sudah agak siang. Jagung putih ya. Selanjutnya jagung putih yang melalui perawatan airnya melalui irigasi atau nyedot dari sungai, nyedot dari sumur, itu kan biaya beli solar dan sebagainya. Ini beda, zakatnya hanya 5% dari 714 kilo nisabnya. Maka yang dikeluarkan hanya 5%, yaitu 35,7 kilogram. Cara penghitungannya jika mencapai nisab ya, baik jagung kuning maupun jagung putih, jika pembiayaan
melalui irigasi itu satu nisabnya langsung bagi 20, maka hasilnya zakat yang dikeluarkan itu sudah dari hasil bagi 20 itu. Contoh jagung kuning ini 720, langsung bagi 20, maka hasilnya 36 kilo yang dikeluarkan. Jagung putih 714, langsung bagi 20. Jika ingin mencari 5%-nya, langsung bagi 20, maka hasilnya 35,7 kilogram. Begitu pula jika melalui air hujan, langsung bagi 10. Contoh jagung kuning 720, 10% langsung bagi 10, maka hasilnya 72 kilo. Begitu pula jagung putih 714, langsung yang 714 itu bagi 10, maka hasilnya 71,4 kilogram. Muter-muter kambingnya ini. Silau ini gimana ini? Aduh, ginilah kalau ada di dekat di kambing. Tambangnya ini muter-muter di kaki saya. Ini kambangnya ini muter-muter di kaki saya. Apa lagi ya? Sudah semua ini. Jagung kuning, jagung putih. Jagung kuning nisabnya 720, jagung putih satu nisabnya 714. Ya, kalau mencapai 1 kuintal 400, 1 ton 440, ini berarti 2 nisab. Berarti yang dikeluarkan juga 2 kali lipat, seperti itu. Sama dengan jagung putih, jika mencapai 2 kali lipat, maka nisabnya juga, zakatnya yang dikeluarkan juga 2 kali lipat. Beginilah cuaca di pagi hari ini di tempat saya. Tuh banyak burung pipit menemani makan padi. Sahabatku yang dirahmati Allah, itu dalam pencapaian nisab, misalkan ya, punya jagung dipanen ini, nggak mencapai 1 nisab, nggak mencapai 720 itu atau 714. Capaian nisab ini, pencapaian panen ini nggak nyampe 1 nisab, tapi di panen berikutnya nyampe 1 nisab. Nah, itu baru dikeluarkan zakatnya, tapi masih dalam lingkup 1 tahun. Kan dalam 1 tahun itu ada yang sampai 3 kali nanam jagung, baik padi juga seperti itu, atau biji-bijian yang lain, ada yang sampai 3 kali nanam. Jika panen pertama nggak nyampe 1 nisab, panen kedua nyampe, nah itu baru yang dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi jika panen pertama nggak nyampe 1 nisab, tapi di tahun berikutnya baru nanam lagi karena musim kemarau, misalkan kayak yang pembiayaan dari air hujan, ini kan nanamnya cuma setiap musim hujan saja. Musim kemarau nggak bisa namen biji-bijian itu, baik jagung maupun padi atau apa dah, kacang ya, kacang tunggak itu. Ini nggak bisa nanam kalau nggak punya, atau sawahnya di dataran yang tinggi, nggak bisa air irigasi masuk, jadi hanya bertumpu
membutuhkan air hujan saja. Ini 1 tahun bisa cuma 1 kali nanam. Jadi itu tidak bisa langsung dikumpulkan ke panen berikutnya, karena per tahun itu cuma namanya cuma per tahun, nggak bisa. Kalau seperti di pengairan irigasi ini kan 1 tahun bisa 3 kali, itu dikumpulkan, kok nyampe satu nisab dalam lingkup 1 tahun itu, maka itu baru dikeluarkan zakatnya. Jika nggak nyampe, walaupun 3 kali nanam tapi masih nggak nyampe dalam satu nisab, ya tetap nggak wajib dikeluarkan. Ini yang dibicarakan jika nyampe 1 nisab. Kalau nggak nyampe nggak bisa, nggak wajib dikeluarkan. Punya jagung hanya 710, jadi kurang, nggak mencapai nisab, nggak wajib dikeluarkan. Tapi jika ingin mengeluarkan, jika ingin memberi kepada seseorang, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Saya nggak mau nunggu 1 nisab tapi ingin memberi kepada orang lain, bagus, itu namanya sedekah ya, sedekah. Karena amal sedekah ini yang sangat berguna kepada kita sekalian, walaupun kita nanti wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, pahala sedekah ini tetap mengalir kepada kita yang sudah berada di alam barzah. Jadi itu perlunya kalau suka memberi, pahala sedekah yang diberikan kepada orang lain, baik berupa makanan maupun tempat-tempat fasilitas umum seperti gotong royong bangun jalan atau membangun tempat-tempat ibadah, masjid dan mushola, ini pahalanya tetap kita peroleh walaupun sudah meninggal dunia. Boleh kalau ingin memberi nisab jagung ya, sekarang nggak nunggu 720 untuk jagung kuning atau jagung putih, tidak nunggu 714 langsung dikeluarkan, nggak nunggu itu, boleh. Itu namanya sedekah ya, memberi kepada orang lain. Karena al-yadul ulya khairun min yadis sufla, tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Artinya tangan di atas itu memberi. Karena begini, memberi. Kalau tangan di bawah meminta. Jadi memberi lebih baik dari yang meminta-minta. Gak tahu kalau diakali, ngambilnya dari atas. Ini bukan itu yang dimaksud, tapi memberi, bukan ngambilnya dari atas. Silakan ambil sendiri, diambil dari atas, bukan seperti itu. Tapi ini maksudnya tangan di atas itu memberi lebih baik dari tangan di bawah yang meminta. Kalau demikian, ingin memberi tidak nunggu 1 nisab, itu lebih bagus. Ini misalkan yang punya panen jagung kuning, jagung putih ini hitung-hitungan untuk mengeluarkan zakatnya harus nunggu 1 nisab. Ini caranya. 720 untuk jagung kuning, 714 untuk jagung putih. Saya kira saya cukupkan saja untuk kesempatan pada pagi ini, karena ini masih basah ya. Saya harus pulang dulu. Saya tinggal kambingnya di sini. Semoga selamat ini, mendapat perlindungan dari Allah, diselamatkan dari orang-orang yang zalim, dia tidak hilang. Terima kasih kepada sahabatku. Semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah semuanya bersama keluarganya, dan rezekinya dilipat gandakan dan usahanya diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya, dari si pengembala, atas segala kekurangan kehilafan,
kekeliruan dalam menyampaikan materi ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.